Kok deg-degan? Oke, kita udah mulai. Monggo. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Malam. rekan-rekan kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya Niputu Sri Dianti, bisa dipanggil Bu Dianti atau Bu Sri. Saya berasal dari Gianyar, Bali. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Payangan, Kabupaten Gianyar. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2, tugas tentang analisis data. Nah, sebelumnya saya akan bacakan deskripsi tugasnya terlebih dahulu. Yang pertama, judul proyeknya adalah tabungan sampah di sekolah. Tujuan dari tugas ini adalah peserta mampu menerapkan pemahaman konsep dari lembar kerja dan operasi-operasi dasar pada lembar kerja tanpa maupun dengan menggunakan komputer. Untuk deskripsi tugasnya, siswa SMP Merdeka sudah dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing untuk mendanai kegiatan tutup tahun. Para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing. Yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Bendahara kelas mencatat data sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan untuk kardus bekas itu harganya 3.000 per kilogram. Sedangkan untuk botol plastik harganya 2.500 per kilogram. Selanjutnya, siswa akan mendapatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkannya dengan ketentuan tabungan lebih besar atau sama dengan Rp500.000, predikatnya adalah gold. Dan ketentuan nomor 2, tabungan lebih besar atau sama dengan 200.000 dan lebih kecil dari 500.000 itu predikatnya adalah silver. Untuk ketentuan yang ketiga, tabungan di bawah 200.000 itu predikatnya bronze. Nah, instruksinya, bantulah bendahara kelas untuk mencatat dan mengolah data sampah yang disetorkan setiap anak di kelas, sehingga pada akhir bulan ketiga menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Yang kedua, jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Yang ketiga, predikat jumlah tabungan setiap siswa. Yang keempat, jumlah tabungan yang paling banyak. Yang kelima, jumlah tabungan yang paling sedikit. Yang keenam, rata-rata tabungan siswa. Nah, untuk tantangan pada tugas ini, yaitu buatlah juga rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze dengan petunjuk gunakan fungsi COUNTIF. Kegiatan pengolahan data ini dilakukan secara plug. Nah, elemen informatika dalam mata pelajaran terkait adalah berpikir komputasional, matematika, ekonomi, dan kewirausahaan. Bidang yang disentuh, pembangunan berkelanjutan, kewirausahaan,
lingkungan pendidikan. Terus untuk kontribusi ke profil pelajar Pancasilanya adalah gotong royong, bergotong royong maksudnya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, demikian penjelasan dari lagi satu, untuk luaran proyeknya, lembar kerja yang berisi yang pertama tabel data siswa dan sampah yang disetorkannya. Terus untuk poin B, fungsi yang diletakkan pada sel sesuai untuk satu, menghitung rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Yang kedua, menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Yang ketiga, menampilkan predikat tabungan setiap siswa. Yang keempat, menampilkan jumlah tabungan yang paling banyak. Yang kelima, menampilkan jumlah tabungan yang paling sedikit. Yang keenam, menampilkan rata-rata tabungan siswa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tantangannya menampilkan rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze menggunakan rumus CONIF. Nah, saya sekarang akan memulai menjelaskan untuk poin yang pertama. Nah, sebelum saya menjelaskan poin yang pertama, saya buat dulu tabel seperti yang terlihat pada layar. Di sini untuk nama-nama siswanya, kami pakai dari anggota kelompok kami. Setelah itu, kita buat kolom bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga. Lalu pada bulan pertama kita buat jumlah kertas kardus dalam satuan kilogram dan botol plastik juga dalam satuan kilogram, begitu juga pada bulan kedua dan ketiga. Nah, setelah itu di sini kami menentukan jumlah keseluruhan kertas kardus dan botol plastik yang dikumpulkan oleh masing-masing siswa. Lalu untuk poin yang pertama yaitu rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Jadi pada poin yang pertama ini kita menggunakan rumus sama dengan average, terus kita blok dari sel yang pertama sampai sel yang kelima. Begitu juga pada bulan berikutnya. Terus untuk poin yang kedua, silahkan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Nurholila Aulia, bisa dipanggil Uli. Saya bertugas di SMP NU 2 Bondowoso, Jawa Timur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Jadi di sini kita ada 5 siswa, di mana setiap siswa menabung 2 jenis sampah, yaitu kertas kardus dan botol plastik di setiap Sabtu minggu keempat. Jadi 3 bulan berturut-turut di sini tadi sudah dipaparkan datanya oleh Ibu Dewi. Lalu jumlah jenis sampah kertas kardus selama 3 bulan yang dikumpulkan di sini seperti contoh atas nama Novi Kurniawan, di sini ada 190 kilo selama 3 bulan dan 150 kilo botol plastik selama 3 bulan. Lalu di sini jumlah tabungan yang dikumpulkan adalah didapat dari jumlah
kertas kardus yang dikumpulkan selama 3 bulan ini yaitu 190 kilo dikalikan dengan harga per kilo kertas kardus tersebut seperti yang sudah tertera di tabel di bawah yang sudah disediakan, yaitu item harga itu kertas kardus Rp3.000. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan I7 di sini, jumlah kertas kardusnya berapa kilo, yaitu 190 kilo ditambah botol plastik ini dikalikan harganya per kilo yaitu 2.500. Jadi selama 3 bulan jumlah tabungan Novi Kurniawan di sini adalah sejumlah Rp945.000. Itu. Jadi di sini jumlah uang yang ditabung setiap siswa ini adalah atas nama Bapak Novi Kurniawan 945 dan Siska Veronica 377.500.000 serta Niputus Sri Dianti 209.500, Nurholila Aulia 552.500 dan Juliani Dewi 125.000. Jadi itu adalah jumlah tabungan setiap siswa selama 3 bulan dari 2 jenis sampah yang sudah dikumpulkan. Lalu selanjutnya poin ketiga yaitu predikat tabungan, di mana di sini ada 3 ketentuan, yaitu jika tabungan lebih dari atau sama dengan 500 itu mendapatkan predikat gold. Dan ketentuan kedua, jika tabungan kurang dari 500.000 maka mendapatkan predikat silver. Yang ketiga, jika kurang dari 200.000 maka mendapatkan predikat bronze. Nah, lalu rumus yang kita gunakan di sini adalah memakai if. Jadi di sini if K7 di sini adalah jumlah tabungan siswa. Jadi if K7 lebih dari sama dengan 500 kita mendapat predikat gold. Lalu koma, if K7 lebih dari atau sama dengan 200 maka kita mendapat predikat silver. Kurang dari 200.000 maka mendapatkan bronze. Jadi ini adalah rumus yang kita pakai. Lalu kita enter. Di sini adalah predikat tabungan setiap siswa, yaitu Novi Kurniawan mendapat predikat gold karena lebih dari 500.000. Lalu predikat silver atas nama Siska Veronica karena di sini tadi kurang dari 500.000. Lalu di sini ada yang mendapatkan predikat bronze. Kenapa? Karena dari ketentuan tadi kurang dari 200.000 maka mendapatkan predikat bronze. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya poin ketiga akan dijelaskan oleh teman kami. Monggo dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Ya, Bapak Ibu jelas. Guru, salam sehat. Ya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niluputu Juliani Dewi. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami, sudah banyak dijelaskan dari awal permasalahannya. Nah, terkait dengan kasus yang kita alami, diberikan kasus bagaimana siswa membuat tabungan sampah. Nah, di sini saya mendapat poin yang keempat, yaitu mencari jumlah tabungan paling banyak. Nah, di sini bisa kita gunakan fungsi
pada Excel. Nah, untuk mempercepat pencarian kita akan paling banyak untuk gininya itu fungsi max ya. Nah, di sini kita mengambil data dari jumlah tabungan siswa untuk mengetahui berapa nilai paling banyak tabungan siswa tersebut. Kita ambil dari menu jumlah tabungan, yaitu di kolom K7 di drag ke bawah sampai K11. Nah, seperti itu mencari rumus tabungan paling banyak. Terus poin yang kelima, kita disuruh mencari tabungan paling sedikit. Nah, rumus yang kita gunakan kebalikan dari max, yaitu min. Nah, kita gunakan rumus min sama seperti mencari rumus max tadi. Kita arahkan pointer kita pada kolom K7 sampai dengan K11. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk mencari jumlah paling banyak dan paling sedikit pada kasus tabungan sampah siswa ini. Ya, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Untuk poin yang ke-6, perkenalkan sebelumnya, nama saya Novi Kurniawan, berasal dari SMP Negeri 1 Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sudah dijelaskan di awal terkait tentang tabungan sampah siswa. Tadi sudah dijelaskan oleh peserta yang lain, dan sekarang saya akan menjelaskan terkait poin nomor 6, yaitu bagaimana untuk menemukan rata-rata tabungan siswa. Sudah dihitung di awal bahwasanya setiap siswa telah mendapatkan total jumlah tabungan yang didapat dari kertas kardus dan botol plastik yang sudah dikumpulkan selama 3 bulan. Dan di sini akhirnya didapatkan hasil rata-rata untuk tabungan siswa dari 5 siswa selama 3 bulan, rata-ratanya yaitu Rp441.900 yang didapat dengan rumus sama dengan average buka kurung K7, berarti kolom dari jumlah tabungan, sampai dengan K11. Artinya dihitung rata-rata dari sel K7 sampai K11 didapatkan nilainya adalah 441.900. Itu yang didapat dari perhitungan rata-rata tabungan siswa. Sekian, terima kasih. Untuk poin berikutnya saya serahkan ke peserta berikutnya. Silakan. Suaranya, Bu. Ibu Siska, suaranya mungkin mute. Ya, Ibu Siska. Iya, suaranya belum keluar. Suaranya masih mute, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska dari SMP IT Al Mawadawah Makolaka. Di sini saya akan menjelaskan poin 7 tentang rekapitulasi predikat tabungan siswa. Di sini predikat jika gold berarti jumlahnya 2, sedangkan jika silver berarti jumlahnya 2 juga, sedangkan bronze berarti juga jumlahnya. Mungkin cukup sekian saja yang saya mau jelaskan tentang poin 7-nya, karena selebihnya tadi sudah dijelaskan poin-poinnya dari 1 sampai 6. Jadi saya cuma menjelaskan bagian tentang rekapitulasi predikatnya saja. Sekian. Mungkin boleh saya tambahkan lagi sedikit? Oh iya Bu, silakan Bu. Jadi untuk menentukan predikat tabungan siswa, kami menggunakan rumus CONIF. Oh iya. Nah, rumusnya yaitu sama dengan untuk yang predikat. Bentar dulu.
Salah. Jadi untuk yang pertama, untuk predikat gold, rumusnya yaitu sama dengan conif absolut L7 sampai L11, petik 2, gold petik 2, kurung tutup. Nah, jadi rumus ini fungsinya untuk mengetahui jumlah siswa yang mendapatkan predikat tabungan dengan kategori gold. Setelah itu, untuk kategori silver, rumusnya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman predikatnya kita ganti dengan silver. Jadi kita mendapatkan ada 2 orang siswa yang mendapatkan kategori silver melalui rumus yang saya jelaskan tadi. Terus untuk kategori bronze, rumusnya sama juga. Jadi sel yang diuji itu sama, tapi predikatnya kita ganti di sini dengan bronze. Jadi dengan rumus ini, maka kami peroleh ada 1 siswa yang mendapatkan predikat tabungan dengan kategori bronze. Mungkin itu tambahan dari saya. Jika yang lain ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Izin ya teman-teman, Bapak Ibu guru ya, mungkin bisa didengar suara saya? Bisa, ya. Bisa, Bu. Mungkin bisa ditambahkan untuk gininya, apa namanya? Itu kan sudah ada kolom untuk kelas. Ini kan kita apa namanya, mengajarkan siswa untuk membuat rancangan di Excel kan tabungannya itu. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan di kolom sebelah nama itu untuk kelasnya? Kan kelihatan dia kelas berapa, kelas 7 atau kelas 8. Nah, itu cuma saran saja. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain punya saran yang lain untuk penambahan kolom atau bagaimana? Ya, silakan, Bu. Ya, izin ya Ibu ya. Jadi di sini menurut saya penambahan kelas itu mungkin tidak diperlukan karena 1 lembar kerja ini untuk data 1 kelas Ibu. Jadi cukup ditambahkan di judul saja kelas berapa, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, untuk efisiennya berarti 1 kolom 1 kelas ya, 1 set itu ya. 1 set itu 1 kelas, mungkin lebih efektifnya seperti itu Bu. Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin 1 aja, Bu. Jadi kegiatan kita dalam pembelajaran di materi analisis data ini ya, ini dilakukan dengan menggunakan metode PLUX. Jadi memerlukan perangkat komputer tentunya ya. Jadi ini mungkin juga bisa dikembangkan lagi ke untuk sekolah yang mungkin tidak memenuhi perangkatnya, bisa digunakan dengan metode unplug tapi dengan konsep yang lain. Tapi tujuannya sama untuk menemukan atau mengolah data. Mungkin seperti itu aja. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa ditutup kalau sudah. Baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah tutur kata dari kami mohon maaf. Presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan selamat
malam dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Selamat malam Bu, Selamat Bapak. Ya. malam. Dan Bu, Pak.